Oke Yan, kita kan nostalgia banget ya Yan ya, dari dulu sampai sekarang. Aku pun juga mau nostalgia, tapi aku tuh pengen jadi yang sekarang. Oke, sekarang aku ada sebuah properti yang harus aku gunakan. Ya mungkin Yan nggak tahu sih ya, tapi kan teman-teman di sini juga nggak tahu sebenarnya siapa. Aku mau jadi sesosok Brenda, guys. Oh my god, aku menyaksikan secara live. Oh my god. Oke, bentar ya Yan ya. Nah, sembari aku jadi Brenda ya guys, aku tuh pengen kayak gimana ya, aku tuh pengen tahu gitu nostalgia zaman-zaman dulu. Kan sekarang aku juga jadi sosok Brenda kayak gitu kan. Nah, Rian juga jadi seorang PNS dan ASN kayak gitu kan. Nah, pengen dong kita diceritain dikit gitu kan terkait dulu tuh Rian seorang organisasi ya, maksudnya masuk di organisasi humanistik sampai akhirnya sekarang jadi seorang ASN. Boleh dong sharing dikit tips and triknya juga kalau misalnya apa namanya teman-teman yang nonton juga pengen jadi seorang PNS atau ASN kayak gitu. Jujur ya Yan, aku juga pengen banget jadi PNS. Untuk sesi ini aku bakal ceritain detail gitu loh. Yes, apa boleh. yang bisa aku bagikan nih ketika aku menjadi di posisi yang sekarang. Betul. Tapi ini nggak cuman untuk ketika kamu ingin jadi PNS gitu loh, tapi ini untuk cita-cita yang ingin kalian capai di masing-masing hidup kalian. Betul banget. Sebenarnya aku nggak pernah mencita-citakan hidupku untuk jadi seorang PNS gitu loh, kayak aku ingin bekerja di tempat yang menurut aku itu lebih fleksibel atau lebih support ke pengembangan diri aku. Sebagai anak muda tentu aku ingin kegiatan-kegiatan yang lebih menantang daripada PNS, karena gambaran di pikiran aku PNS saat itu yang ada saat di otak itu ya, aku saat itu yang ada di otak aku itu orangnya tuh kayak males gitu kan. Terus datang jam berapa, sarapan jam berapa, baru balik ke kantor lagi jam berapa. Tapi itu semua berubah ketika aku udah jadi PNS beneran. Tuh guys, perlu di highlight ya. Kalau PNS sekarang itu nggak seperti itu guys ya. Udah berubah lah ya. Udah literally berubah. Nah gimana Yan? Boleh dong cerita dikit dong. Memang kadang apa yang kita cita-citakan kan nggak sesuai dengan kenyataannya. Tapi aku sudah mencoba untuk dan sudah menikmati banget jadi PNS sekarang. Tipsnya itu ketika kalian saat mahasiswa, nikmati aja kalian jadi mahasiswa dengan punya tujuan. Maksudnya aku dulu punya tujuan. Ketika aku menjadi mahasiswa baru, aku udah mencanangkan di kehidupan mahasiswa aku bakal jadi seorang mahasiswa yang aktif organisasi tapi tetap berprestasi. Itu terus yang aku ulang di otakku, aku harus ikut organisasi tapi aku tetap berprestasi nih. Akhirnya aku ikut BEM, ikut himpunan, ikut Administration English Club. Itu untuk support tujuan goalsku sebagai mahasiswa yang organisator tapi tetap berprestasi gitu. Betul banget tuh guys, dengerin. Kenapa aku mencanangkan dua itu? Karena aku merasa formula antara organisasi dan prestasi itu bisa support apa yang aku cita-citakan saat itu. Ih, setuju banget ya. Kan? Ya benar banget. Pengalaman kita di organisasi itu membuat atau menuntut kita bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Kayak panitia pus ini. Mereka bertemu kita, mereka bertemu dengan orang lain, mereka berinteraksi, mereka gain new knowledge yang akan bermanfaat untuk mereka. Dimana itu nggak didapatkan di bangku kuliah. Benar banget. Nah itu kenapa aku ikut organisasi. Kedua, kenapa aku harus tetap berprestasi? Karena prestasi itu merupakan seperti tanggung jawabku kepada orang tua. Kalau aku ikut organisasi, bukan berarti aku harus mengesampingkan amanah orang tuaku untuk tetap menjaga nilai akademik dan prestasi gitu loh. Oleh karena itu aku mencoba untuk menyandingkan apa yang aku cita-citakan dengan cita-cita orang tua aku. Makanya tercetus goals untuk menjadi mahasiswa yang aktif organisasi tapi tetap berprestasi gitu. Oke, setuju banget tadi kata Rian. Kalau misalnya kuliah itu kalian harus bener-bener menemukan passion, terus juga enjoy aja dalam perkuliahan, dan tentunya harus seimbang antara akademik dan non akademiknya ya Yan ya. Nah, last but not least ya, pertanyaan berikutnya adalah bukan pertanyaan sih, sebenarnya aku pengen tahu nih pesan apa sih yang bisa disampaikan dari seorang Rian untuk generasi muda di luar sana nih yang lagi pada nonton itu dalam membangun atau mewujudkan Indonesia Emas 2045 nih ya. Kira-kira apa ya pesan-pesannya ya? Jadi kan aku tadi bilang kalau Indonesia 2045 itu usianya udah 100 dan salah satu mewujudkannya adalah dengan pembangunan manusia dan iptek. Betul. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa pembangunan manusia dan
penguasaan iptek itu berada di pilar pertama. Ini menurut aku pribadi ya, kalau aku lihat dari kenyataan yang ada, hal itu terjadi karena di tahun itu kita udah ada yang namanya bonus demografi. Sri Mulyani pernah mengatakan dalam satu wawancaranya kalau penduduk Indonesia di tahun 2045 adalah sejumlah 309 juta atau 319 juta. Aku kurang lupa pastinya. Iya. Gitu. Yang jelas banyak ya guys. Banyak. Okay. Nah, kenapa kok bisa dikatakan bonus demografi? Karena usia produktif di tahun segitu tuh lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Hal ini tentu akan mengangkat perekonomian Indonesia atau pendapatan per kapita Indonesia itu sendiri. Makanya kita fokus dalam pembangunan manusia nih, mempersiapkan manusia Indonesia di tahun 2045 tuh agar bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut. Betul banget. Bayangkan kalau kita gagal dalam pembangunan manusia di 2045, bukan bonus demografi tapi kegagalan yang ada. Tuh guys. Nah, pesan aku untuk generasi berikutnya atau yang segenerasi dengan aku, yang dimaksud dengan bonus demografi itu kalian gitu loh. Jadi persiapkan diri kalian sebaik mungkin agar nantinya bukan cuma bisa bersaing dengan yang lain dalam kompetisi mencari pekerjaan atau bekerja sebaik mungkin, tapi juga kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman lainnya gitu loh ya kan. Karena kita salah satu indikator negara maju kan banyaknya wirausaha atau pengusaha baru kan kayaan. Nah, persiapkan diri kalian sejak sekarang, dan itu sama dengan membantu pemerintah mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Yang perlu dipersiapkan menurut aku ya kemampuan adaptif kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Itu aja sih. Itu. Nah, penting banget. Jadi intinya adalah generasi muda, khususnya ya kita bukan kita juga sih. Maksudnya Rian ya biasanya kalau gue agak-agak tua dikit ya. Maksudnya gini, dalam artian benar setuju sih sama Rian. Masih produktif. Nanti ya kan. Rian jangan kayak gitu dong. 25 tahun mendatang. Nggak, maksudnya dalam artian gini, mungkin Gen Z ya, Gen Z ke bawah, millennials dan Gen Z ke bawah tuh bener-bener harus siap sedia untuk untuk bisa bersaing dan sebagainya, mempersiapkan dirinya tuh dengan cara apa? Kita belajar teknologi yang ada, mulai beradaptasi juga sama teknologi yang ada dan sebagainya. Itu akhirnya kita bisa untuk siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 ya nggak sih? Bahasa asing juga penting sih. Ya kan? Gue jadi langsung agak ngaca sih sedikit kayak iya bener juga. Karena ya itu tadi kan, karena kita juga bonus demografi dan kita juga globalisasi dan sebagainya. Keterbukaan informasi. Borderless kan sekarang nggak ada batas gitu, nggak ada batas sama sekali. Jadi bener-bener kita harus siapin itu semua guys. Kalau menurut kalian sendiri apa yang perlu dipersiapkan? Generasi aduh aku yang ditanya jadinya guys. Kan biar ada sudut pandang dari pelaku industri kreatif. Dari Brenda nih, dari Brenda sendiri. Kalau dari aku sendiri adalah apa ya? Yang penting adalah kalian menemukan passion sih sedini mungkin. Karena apa? Karena kalau kalian udah tahu passion kalian di mana, ketika kalian udah enjoy what you do, what you love gitu, pasti kalian bakalan cepat untuk meraih apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan kayak gitu. Jadi jangan berlama-lama untuk leha-leha dan sebagainya, terutama kaum rebahan ya, banyak banget kan sekarang kayak kaum rebahan. Tapi kalau bisa jangan hindari hal itu, hindari apa yang maksudnya yang kalian santai-santai dan sebagainya. Betul, nggak produktif. Jadi lebih baik kalian mencari apa sih sebenarnya yang kalian suka, apa sih sebenarnya yang passion kalian itu apa, dan kalian dalami passion kalian itu, gitu sih menurut aku. Nah, ngomong-ngomong soal passion, menurut aku passion tuh nggak selalu di bidang akademis. Benar banget, benar. Kayak yang dilakukan Brenda. Nah, ya kan? Kalian nggak pernah menemukan ini kalau kalian di bangku sekolah aja. Benar gitu. banget. Coba untuk berpikir di luar box, out of the box itu penting banget guys. Mengambil resiko. That's right, mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Ketika emang itu baik dan menguntungkan nantinya, ya what you do, love aja, do what you love aja, intinya sih kayak gitu kalau dari aku. Selama itu positif kan? That's right, selama itu positif. Gila, udah berapa menit ya kita sebenarnya tahun nggak sih nih? Berapa tahun? Dari tadi nih kita udah keliling-keliling, sebenarnya behind the scene dari ini kalian nggak tahu aja ya. Kita udah sampai Malang. Kita tuh udah sampai Batu. Batu. Udah di Batu ini, ntar lagi pos Ketan nih sebelah kanan. Oke, Teki belum gitu, kita juga mau main games. Waduh, main games nih. Apa nih gamesnya? Nah, gamesnya ini udah disediakan juga ya.
Oke, jadi aku bakalan namanya adalah games teka-teki sabar ya. Jadi harap maklum aja jawabannya kayak gimana. Pokoknya kita lakuin aja ya untuk humanistik tentunya, untuk push 4.0 tentunya ya kan. Oke, langsung ke pertanyaan ya Rian ya. Siap-siap. Oke. Ini tenang, ini nggak bakal ada pertanyaannya yang tentang Indonesia Emas. Oh, nggak ada ya? Jadi nggak ada, tenang aja. Ini susah semua sih? Aduh, Ada gampang. pilihan bantuan nggak? Ini kalau Pilihan misalnya tes bantuan. CPNS ini paling gampang Oh, pokoknya. Pilihan bantuan ada nggak? Pilihan bantuan ya Friends. berdoa aja. Oh, betul. Berdoa aja ya. Nah. Oke. Tuhan ya. Teka-teki sabar. Oke, siap. Oke ya. Siap ya. Pertanyaan pertama. Mendatar, Oke. menurun, Ini adalah mendatar. mendatar. Oke. Gue lupa yang ngakak. Orang-orang yang lahir di tanggal 22 Juni sampai 22 Juli berzodiak apa? Oke, waktunya 15 detik lagi. Oke. Bisa. Bisa. Coba, mohon maaf, oke, bentar. Oke, jadi tambahan waktu 10 detik lagi ya. Oke. Bentar. Pelan-pelan aja bang, supir. Pelan-pelan. Aja lu cepet. No. Oke, jawabannya. Bentar, maaf. Ini Jawabannya langsung dalam kurung kan ya, Pak? Bu. Ya, oke. Oke, siap ya. Jawabannya langsung kan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Rian, jawabannya apa? Cancer, karena aku lahir 28 Juni, jadi aku tahu. Iya, Cancer. Dan jawaban yang benar Apa nih? adalah samaan. Hah? Bener dong, samaan. 22 Juli sama 22 Juni samaan nggak? No. Samaan. Bener kan? Iya bener. Sama Iya ya? sama. Sama. Sorry ya, salah. Iya. Jadi Rian belum mendapatkan poin ya. Oke, belum mendapatkan poin. Dewan juri tetap fokus, Pak Supir. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Mendatar, cluenya nomor 2, mendatar. Pasang bendera di Belakangnya K lagi ya? pasang bendera di Malang Town Square bisa jadi. Ya kan kita barusan ngelewatin ada bendera di Malang Town Square. Oke. Waktunya berapa detik lagi? 15 detik lagi waktunya. Gila, pertama kalinya guys kita membuat Rian seorang Rian. Belakangnya K 5, loh. 9, 8, 7, 6, 5, Belakangnya 4, 3, 2, 1. Jawaban Rian tarik. Oke. Ditarik. Oke. Pasang bendera di tarik. Bener sih guys. Pertama kali ini dia bener guys. Oke. 1 poin, 10 poin ya, 10 poin. Ya udah nggak apa-apa, kasih cuma 1. Oke. Harusnya lebih susah lagi nih pertanyaannya guys, biar seorang Rian nggak bisa jawab dong. Oke. Pertanyaan keempat, ini udah ntar lagi ya, mendekati pertanyaan terakhir. Dengarkan baik-baik ya. Ini cluenya adalah 2 menurun. Oke. Saat ini perayaan merdeka nih, bentar lagi kan kita. Saat 17-an biasanya ada kegiatan tarik. Ingat, teka-teki sabar. Harus sabar. Ingat ya, berdoa. Nggak mungkin tambang ya. Udah mulai curiga. Kayak nggak mungkin nih jawaban. No. Ya udah bener. Oke, waktunya. Berapa detik lagi waktunya? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya Rian adalah tarik tali. Oke. Dengarkan baik-baik. Saat 17-an biasanya ada kegiatan tarik. Jawabannya ada yang benar. Tarikan. Bener dong. Tarik tambang. Tarik, apalagi menarik ulur hati. Kasian dong. Terus juga ada tarik apa namanya yang apa namanya sih?
yang pensil di dalam botol itu kan menarik semua, tarik-tarikan ya nggak sih? Memasukkan Tarik-tarikan, bener nggak? Memasukkan. Udah nggak bisa, udah jawabannya Rian salah. Oke, Oke, sabar. masih 10 poin. Sabar, oke. Oke, ini pertanyaan terakhir ya guys. Ini kalau Rian benar, Rian mendapatkan 100 poin gue kasih tuh ya, oke? Pertanyaan terakhir, dengarkan baik-baik. Cluenya adalah mendatar berawalan huruf K. Nomor 3, mendatar berawalan huruf K. Hewan apa yang suaranya mbe? Huruf K depannya. Tuh dia udah mulai, kambing nggak mungkin, dia udah kayak udah underestimate duluan. Aduh, lucu banget sumpah. Aduh, oke. Ya, oke, Rian silahkan tulis jawabannya di kotak. Oke, 15 detik lagi. Hewan apa yang suaranya me? Tuh, gue udah mirip banget loh. Hewan apa? Hewan apa nih? 5, 4, 3, 2, 1. kurban. Hewan kurban. Ini oke juga sebenarnya jawabannya. Oke, kita lock jawabannya Rian. Dan jawaban yang benar adalah hewan apa yang suaranya mbe adalah kejepit. Ya kalau kejepit pasti suaranya gitu kan? Enggak lah. Mbe. Kalau dia Ya lapar pasti dia juga kayak gitu. Iya, tapi kejepit juga salah satunya mbe juga. Bener dong. Enggak lah. Jadi pemenangnya di sini Rian Hewan kurban cuma nggak benar. mendapatkan 10 poin guys. Oke, jadi sorry banget Rian, kamu bisa kalah dalam pertanyaan seperti ini. Tapi kalau dalam akademis ataupun apapun pemerintahan, Rian pasti jagonya. Terima kasih banyak. Thank you so much Rian. Thank you so much udah bener-bener hadir juga dalam pre-event Push 4.0 ini. Dan aku juga pengen ya, ini kan kita terakhir nih ya, terakhir apa namanya last episode dari sini. Kita closing statement juga. Thank you banget ya pokoknya Rian yang udah hadir dalam episode pre-event Push 4.0 ini, juga udah menyempatkan hadirnya di hari libur untuk kalian semua. Dan jangan lupa kalian harus nonton dan juga subscribe YouTube channel Humanistik ya. Oke, dan juga aku mau bilang bersama-sama ya Rian juga, kita mau ngucapin ya selamat ulang tahun kepada Humanistik nih ya. Kita juga kasih apa namanya doa wish-wishnya untuk Humanistik yang ke-16 tahun kayak gitu ya. Oke, dan nanti kita barengan, terus habis itu wishnya dari masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Humanistik yang ke-16 tahun. Semoga apa Nian? Semoga tetap menjadi rumah ternyaman untuk arek publik. Betul banget. Dan juga semoga terus melakukan hal-hal yang positif, terus berkarya untuk generasi muda Humanistik tentunya ya. Dan apalagi Rian mungkin menambahkan, dan tetap mencetak generasi emas untuk Indonesia. benar, apalagi Indonesia emas 2045 ya Yan ya. Woo! Thank you so much Rian, Dwi udah hadir. Betul, kami juga terima kasih banyak untuk segenap panitia pre-event Push 4.0 ini yang udah bela-belain kita, maksudnya bela-belain menjemput kita dan sebagainya di acara hari ini pada masa Dari pandemi. Jakarta Batu. Betul banget, ini sampai kita udah bentar lagi makan ketan tapi nggak nyampe-nyampe gitu ya. Ya nggak apa-apa, pokoknya thank you so much ya Rian ya. Kita bentar lagi akan nurunin Rian sebentar lagi di depan sana. Kita bakal turunin karena kita mau makan ketan batu dulu. Oke guys, jadi aku juga mau ngingetin buat kalian semua, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus karena setelah ini akan ada penampilan dari OC dan VOC dari Humanistik. So stay tune terus ya guys. Dadah Republik. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala.
tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya di malam yang dingin dan gelap sepi. Benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan. Walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan. Walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi.